Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengangkat kisah dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadis syahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafer Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriah 748 Masehi. Mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar? Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik. Awak perahu memukulinya hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak punya uang," jawab Malik sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya mereka memukulinya hingga pingsan. Ketika Malik siuman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang." "Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air dan masing-masing membawa dua keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan dari mulut seekor ikan, diambilnya 2 dinar dan uang itu diberikannya kepada awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut dengan berjalan di atas air. Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dan seorang pemuda. Ini kisahnya. Malik bin Dinar mempunyai tetangga yang masih muda, sedangkan tingkah lakunya sangat berandal dan mengganggu ketentraman. Malik sering terganggu dengan tingkah laku si pemuda berandalan ini. Namun dengan sabar dia menunggu sampai ada orang yang mau menegur pemuda ini. Tetapi orang-orang malah datang kepada Malik dan mengeluh mengenai kelakuan pemuda ini. Maka pergilah Malik menemui pemuda tersebut dan meminta agar ia mau mengubah kelakuan. Dengan bandel dan seenaknya si pemuda menjawab, "Aku adalah kesayangan Sultan dan tidak ada seorang pun yang dapat melarang atau mencegahku untuk berbuat sekehendak hatiku. Aku akan mengadu kepada Sultan." Malik mengancam, "Sultan tidak akan mencela diriku," jawab si pemuda. "Apapun yang kulakukan Sultan menyukainya." "Baiklah, jika Sultan tidak dapat berbuat apa-apa." Malik meneruskan ancamannya, "Aku akan mengadu kepada Yang Maha Pengasih," sambil menunjuk ke atas. "Allah," jawab si pemuda. "Ia terlampau pengasih untuk menghukum diriku ini." Jawaban ini membuat Malik bin Dinar bungkam, tak dapat berkata apa-apa. Si pemuda tinggalkannya. Berapa hari berlalu dan tingkah laku si pemuda semakin melampaui batas. Sekali lagi Malik pergi untuk menegur si pemuda, tapi di tengah jalan ia mendengar seruan yang ditujukan kepadanya, "Jangan engkau sentuh sahabatku itu." Masih dalam keadaan terkejut dan gemetar, Malik menemui si pemuda. Melihat kedatangan Malik, si pemuda menyentak, "Apa pula yang telah terjadi hingga engkau datang ke sini untuk kedua kalinya?" Malik menjawab, "Kali ini aku datang bukan untuk mencela tingkah lakumu. Aku datang semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahwa aku telah mendengar seruan yang menyatakan." Si pemuda berseru, "Wahai, kalau begitu halnya, maka gedungku ini akan kujadikan sebagai tempat beribadah kepadanya. Aku tidak peduli lagi dengan semua harta kekayaanku." Setelah berkata demikian, ia pun pergi meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya dan mengembara di atas dunia ini. Malik bin Dinar mengisahkan bahwa beberapa lama kemudian dia bertemu dengan pemuda tadi di Mekah dalam keadaan terlunta-lunta menjelang akhir hayatnya.
ia adalah sahabatku. Si pemuda berkata, terengah-engah, aku akan menemui sahabatku. Setelah berkata demikian, ia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.